Hai Positive People, baru saja kemarin kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan besok kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini merupakan hari Sabat Shalom atau disebut dengan hari Sabtu Sunyi, Sabtu Suci. Dan mari kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah antara kematian dan kebangkitan Yesus. Kita akan lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan ia di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Setelah Yesus mati, kemudian Yesus diturunkan oleh Yusuf Arimatia dan kuburkan dan disil. Tubuh Yesus ada dalam kubur. Tapi ternyata roh Yesus masuk pergi ke Hades, ke neraka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang pada waktu mati sejak zaman Nuh. Karena waktu itu Nuh sedang membuat batra, memberitakan kabar baik untuk mereka masing-masing membuat batra. Tapi mereka mengabaikan the first chance tersebut. Dan akhirnya mereka semua mati karena air bah. Hanya cuma 8 orang Nuh bersama keluarga yang diselamatkan. Nah, Yesus pergi ke Hades memberitakan kabar Injil, kabar baik. Dari sejak zaman Nuh sampai pada zaman Yesus di mana disalibkan. Luar biasa sekali, sejak zaman dulu sampai saat itu Yesus tidak pernah ada henti-hentinya untuk terus berupaya menyelamatkan manusia. Ketika Adam dan Hawa sejak mula mereka jatuh dalam dosa, hal yang pertama Tuhan datang kepada manusia. Bukan manusia yang datang kepada Tuhan, manusia bersembunyi. Tapi Tuhan yang datang kepada manusia. Dan kemudian Tuhan mencari manusia, setelah mendapatkan manusia, Dia korbankan seekor domba yang tak bercacat. Dan kemudian diambil bulunya, diberikan jubah. Dan bulu domba itu kepada Adam dan Hawa. Dan bahkan waktu bangsa Israel sedang diperbudak oleh Mesir, Tuhan datang. Dan kemudian juga ada korban, di mana para bangsa Israel memotong korban jantan yang tidak bercelah, dan kemudian mengoleskannya di ambang pintu, sehingga Tuhan meluputkan mereka. Itulah Paskah pertama. Sampai pada zaman Yesus itu Paskah 1500 kali dirayakan. Sudah 1500 tahun. Dan kemudian sejak zaman Adam sampai pada zaman Yesus, Yesus tidak lelah-lelah juga untuk berusaha menyelamatkan manusia di bumi. Bahkan Dia membebaskan Barnabas. Kalau dibandingkan mungkin bukan Yesus yang harus disalibkan, pasti gak mungkin Barnabas dibebaskan. Dan kemudian Dia juga menyelamatkan orang di sebelah Yesus, yang dimana penjahat di sebelah Yesus berkata, ingatlah akan aku ketika engkau menghadap Bapa di surga, ketika engkau jadi raja. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi menarik, di antara Jumat Agung dengan Paskah, Yesus terus tidak pernah berhenti memberitakan Injil sampai di alam baka, Firdaus, neraka, supaya mereka beroleh kesempatan juga untuk bisa masuk surga. Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata ada jeritan dari hati orang-orang yang ada di Hades. Kita bisa melihat cerita dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, diceritakan tentang Lazarus dan orang kaya. Di mana seorang kaya di Betania yang hidupnya foya-foya, yang hidupnya untuk kepentingan diri sendiri. Dan ada seorang miskin yang bernama Lazarus yang selalu datang ke depan pintu rumahnya, gerbang pintu rumahnya, untuk menantikan potongan-potongan roti.
Tapi orang kaya ini hidup greedy, serakah. Dia tidak pernah membaginya. Bahkan ketika roti-roti tersebut jatuh di halaman istana atau rumah si kaya, anjing-anjing datang dan kemudian keburu memakannya dan menjilat bahkan luka-luka dan borok Lazarus. Sampai Lazarus mati, kemudian Lazarus pergi ke pangkuan Bapak Abraham. Setelah Lazarus mati, si kaya senang, ternyata si pengganggu, si miskin sudah lagi tidak ada di depan rumahku, tidak lagi mengganggu aku. Dan kemudian dia hidup makin foya-foya, dia makan apa saja, singkat cerita dia mati karena kekenyangan. Dan kemudian dia pergi ke Hades, ke neraka. Dia disiksa, dia ngalami panas, kehausan. Dan ketika dia lihat ke atas, dia Lazarus sedang ada di pangkuan Bapak Abraham sambil minum. Dan kemudian berkatalah si orang kaya ini kepada Abraham, "Bapakku Abraham, suruh Lazarus mencucukkan air di jarinya dan memberikan padaku, sebab aku di sini kepanasan, kesakitan dan kehausan." Dan kemudian Abraham berkata, "Hai anakku, terdapat jurang memisahkan antara tempat aku berada dengan engkau, di mana aku tidak bisa pergi ke tempatmu, dan kamu tidak bisa pergi ke tempatku." Lalu si kaya ini berkata kepada Abraham, "Bapakku Abraham, masih ada saudara-saudaraku yang tinggal di bumi. Izinkanlah supaya Lazarus bangkit dan memberitakan Injil kepada saudara-saudaraku, supaya mereka jangan pergi ke tempat di mana saya berada begitu menderita." Rupanya ada jeritan dari hati orang-orang yang ada di Hades, di neraka, supaya keluarga-keluarga, sanak saudara mereka jangan sampai masuk di tempat yang sama. Berarti satu gambaran di mana tugas kita sekarang ini harus menjadi pemberita Injil. Karena Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus mau untuk kita bukan sekadar diselamatkan, tapi menyelamatkan yang lain. Karena goal kekristenan bukan diberkati, tapi menjadi berkat. Bukan bahagia, melainkan membahagiakan orang. Bukan diselamatkan, melainkan menyelamatkan yang lain. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu, suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Rupanya berbuat baik itu gak selalu ada waktunya. Akan tiba waktunya di mana kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Dua momen, dua waktu, dua tempat. Yang pertama, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Waktu orang di sekeliling kita masuk liang kubur. Waktu orang yang kita benci masuk liang kubur. Waktu orang yang kita cintai masuk liang kubur. Maka tangisanmu, pelukanmu, maka pemberianmu tidak akan pernah menyentuh orang itu. Jadi kesempatan buat kita justru menolong orang. Justru membahagiakan orang waktu dia masih hidup. Itu sebabnya mumpung orang tuamu masih hidup. Mumpung orang yang kau benci masih hidup. Cinta dan kasih masing-masing di antara kita hari ini. Jangan kacang lupa kulit. Hutang darah 1 liter sama ibu, di mana kita gak bisa mengembalikan darahnya kembali. Masing-masing di antara kita hutang tempat tinggal 9 bulan sama ibu, di mana kita gak bisa kembalikan. Kesempatan buat kita justru membahagiakan orang waktu mereka masih hidup. Hari-hari ini kita mendengar berita begitu banyak orang dipanggil Tuhan begitu cepat di usia yang muda 44 tahun. Di usia yang muda 35 tahun, 50 tahun. Setiap hari orang-orang yang saya tahu, yang saya kenal dipanggil Tuhan begitu cepat. Kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil mumpung mereka masih. Jangan sampai kita sudah tinggal sama-sama di rumah, tapi membantu kita nggak pernah mendengar kabar baik dari hidup kita. Jangan sampai kita udah tinggal sama-sama satu rumah, orang tua kita, kakek nenek kita nggak kenal Yesus. Jangan sampai kita udah tinggal sama-sama di rumah, anak-anak kita nggak mengenal Tuhan. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan pada mereka dan membawa mereka kenal Tuhan. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Kenapa? Karena good news, Injil bicara soal kabar baik. Kabar baik buat mereka melalui diselamatkan, yaitu Injil keselamatan. Jadi saya kasih tahu buat kita semua bahwa kita ini saksi. Saksi itu adalah seseorang yang menceritakan apa yang dilihat,
Apa yang dialami tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Kita ini saksi di mana ngalami kebaikan Tuhan, ngalami pertolongan Tuhan. Mari ceritakan pada orang lain bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan selamatkan kita, bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan berkati kita. Dan waktu kita bersaksi itu nggak perlu pakai catatan, karena itu keluar dari kehidupan. Dan pasti kuasa Tuhan akan mengalir. Waktu kita bersaksi ceritakan bagaimana Tuhan bantu kita, bagaimana Tuhan tolong kita, pasti orang yang mendengarkan bangkit imannya, membuka hati mereka, dan mereka pasti cepat atau terlambat apa yang kita tabur suatu kali Tuhan yang akan bantu untuk membuat orang itu diselamatkan. Selama masih ada kesempatan, jangan sampai kita punya teman udah bisnis sama-sama tapi kita nggak pernah memberitakan Injil. Kita tahu bahwa Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita. Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita. No wonder kalau hidup Anda jauh lebih baik. Kalau hidup Anda jauh lebih diberkati. Hidup Anda jauh lebih ada di atas dibandingkan 5 tahun, 10 tahun sebelumnya. Membuktikan bahwa apa yang kau minta Tuhan berikan. Betul? Tapi selama ini kita begitu egois. Kita berdoa untuk kepentingan kita, tapi kita gak pernah berdoa buat keluarga kita yang belum diselamatkan. Kita gak pernah berdoa buat tetangga kita yang belum diselamatkan. Kita gak pernah berdoa buat orang-orang yang ada di rumah kita yang belum diselamatkan. Pegawai, pemimpin, mungkin musuhmu yang belum diselamatkan. Kita gak pernah berdoa. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan suka jawab doa kita, kita doakan. Saya sebagai hamba Tuhan memohon, saya tidak minta banyak-banyak, masukkan satu list nama orang yang belum diselamatkan yang kau ketahui. Doakan tiap hari. Pasti cepat atau lambat Tuhan akan jamah orang itu. Mumpung orang itu masih hidup, ini kesempatan buat kita. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Karena Rasul Paulus berkata Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, selama masih ada kesempatan mari kita berbuat baik. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Waktu kita masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur, maka kita gak bisa bikin orang bodoh jadi pintar, orang miskin jadi kaya, orang sakit jadi sehat. Kesempatan buat kita berkarya, kesempatan buat kita untuk mengubah dunia, membuat sejarah waktu kita masih hidup. Waktu kita kembali ke surga. Coba perhatikan, waktu kita sampai di surga, carilah orang sakit, carilah orang menderita. Sampai ayam tumbuh gigi gak ada yang sakit. Jadi satu sisi kita di surga bahagia, tapi sisi lain di surga kita gak punya kesempatan lagi berkarya. Karena semua di surga sudah sempurna. Kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup di bumi. Dan firman Tuhan berkata, hidup seseorang itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, anggaplah usia kita rata-rata 80 tahun, dikurangkan umur kita hari ini. Nah itu sisa jeda waktu kita berkarya. Mari gunakan hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita itu produktif. Bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi mari kita mulai bisa pikirkan orang lain dengan menyelamatkan mereka, mendoakan mereka, memberitakan kabar baik. Sehingga lewat hidup kita, banyak orang-orang diselamatkan. Dan pada akhirnya kita bisa bikin bersama-sama neraka kosong, surga penuh. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life.